Perkenalkan, nama saya Anissa Aprianti, umur 19 tahun, dan kesibukan saat ini mahasiswa semester 4. Baik, terima kasih kepada Mbak. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi, bagaimana sih jadwal atau pola tidur Mbak di malam hari belakangan atau akhir-akhir ini? Biasanya Mbak itu tidurnya jam berapa dan bangun di pagi harinya itu jam berapa? Baik, jadi belakangan ini pola tidur saya sih kurang agak terganggu ya, bisa dibilang, karena saya tidur biasanya itu lewat dari jam 12 malam. Kegiatan saya tuh biasanya buat tugas atau sekedar ngecek sosial media aja sih. Dan bangunnya itu kalau ada mata kuliah itu sebelum jam 8 udah bangun, karena kan mau siap kuliah ya kan. Kalau weekend biasanya lewat dari jam 8 gitu, Mbak. Ya, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari pola tidur yang Mbak jelaskan tadi, bagaimana keadaan atau kondisi tubuh Mbak jika bangun di pagi harinya? Oke, yang saya rasain sih pusing, kayak mau pingsan. Terus mudah kelelahan, pegel-pegel gitu. Dan karena itu saya cek kan, di rumah ada alat untuk pengukur tensi gitu. Jadi saya cek, dan ternyata saya tuh tensi rendah. Dan saya pikir itu dampak dari pola tidur saya yang kacau. Oh, ya, baik. Selanjutnya, kapan sih Mbak tuh mengetahui jika pola tidur Mbak tuh berantakan atau tidak teratur? Sejak kapan Mbak mengetahui hal tersebut? Baik. Dimulainya sih waktu awal pandemi, Mbak. Sampai sekarang masih sih. Iya. Jadi awal pandemi Mbak tuh baru menyadari, terus keterusan sampai sekarang Mbak ya, masih betul. merasakan hasilnya. Oh ya, baik. Jadi, seberapa sering sih Mbak tuh begadang di malam hari, terus keluhan Mbak yang Mbak alamin yang cukup sering Mbak alamin itu akhir-akhir ini apa? Seberapa seringnya sih hampir tiap hari ya begadang. Terus keluhan yang saya alami seperti yang udah saya bilang di awal tadi, itu kayak pusing, udah capek gitu. Keluhan yang paling menurut Mbak parah atau Mbak aduh kayak susah itu apa Mbak? Jadi menurut saya keluhan yang paling berat sih jadi daya tahan tubuh tuh kayak kurang maksimal gitu. Jadi mudah sakit-sakitan, kayak sekarang nih jadinya sakit flu, sempat demam juga gitu, Mbak. Ya, baik. Setelah Mbak menyadari keluhan-keluhan tadi, gimana cara Mbak mengatasi atau mengobati keluhan-keluhan yang Mbak alami, yang Mbak sebutin tadi? Cara mengatasinya sih yang pertama minum obat-obatan, karena saya sakit tenggorokan, flu gitu, makanya minum obat flu. Terus kalau misalnya untuk kayak cara ngobatinya, aku bingung gitu guys. Tahu saya? Baik, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Mengalami keluhan-keluhan yang sudah Mbak sebutkan tadi, pada kondisi tubuh Mbak, bagaimana Mbak mengatasi hal-hal atau mengatasi keluhan-keluhan yang Mbak alami? Apakah Mbak pergi ke dokter atau mengobati dengan obat tradisional? Oke, baik. Kalau untuk mengatasi keluhan yang saya alami itu ada dua. Yang pertama,
Kalau misalnya pagi kan saya suka pusing tuh karena bangun pagi-pagi karena dari tidur dalu ya kan. Nah itu saya biasanya minum madu sama irisan jeruk lemon. Terus karena saya sekarang lagi radang tenggorokan dan flu, itu saya ke dokter dan ngambil resep obat flu gitu Mbak. Baik, jadi setelah Mbak pergi ke dokter terus mengecek, pastinya Mbak sebelum apakah Mbak apa sih yang Mbak ketahui tentang pengaruh buruk atau dampak buruk bagi kesehatan Mbak setelah Mbak sering begadang di malam Oke, hari? baik. Setahu saya, yang saya alami juga itu pola makan saya jadi terganggu juga. Maksudnya karena saya itu tidurnya udah lewat dari jam 12 malam ya kan, dan jarak dari waktu makan malam sampai saya tidur tuh kan panjang. Saya tuh suka lapar. Nah, biasanya ada dua pilihan. Saya nggak makan sampai bangun pagi, atau saya ngemil. Dan setahu saya, ngemil di tengah malam itu adalah kebiasaan yang buruk, Mbak. Itu aja sih, Mbak. Oke, baik. Jadi, apakah setelah Mbak tahu kebiasaan Mbak sering begadang ini, apakah Mbak tuh menemukan cara efektif atau kiat-kiat upaya Mbak biar Mbak tuh enggak begadang terus-terusan tiap hari? Nah, sampai saat ini sih saya belum nemuin cara yang pas, soalnya yang saya ikuti kayak misal minum susu di malam hari, terus jauhkan mobile phone, handphone dari ranjang gitu-gitu, itu menurut saya pribadi nggak terlalu efektif, Mbak. Jadi sampai sekarang saya belum nemuin cara yang pas. Baik Mbak, itu berakhirnya pertanyaan tadi dan berakhirnya jawaban Mbak tadi, maka berakhir pula sesi wawancara kita hari ini atau siang ini. Jadi saya berterima kasih kepada Mbak Anissa yang sudah menghadiri wawancara kali ini. Baik, terima kasih kembali. Ya, sama-sama Mbak. Saya Santia Adrian Putrisa, umurnya 19 tahun. Kegiatan sehari-hari saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Baik, terima kasih Mbak. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi, bagaimana sih jadwal atau pola tidur Mbak di malam hari, belakangan atau akhir-akhir ini? Mbak tuh biasanya tidur jam berapa dan bangun di jam berapa? Karena Mbak. Baik, mungkin pola tidur kan tidak teratur ya. Kadang kalau misalnya saya lagi lelah sekali, saya tidurnya cepat. Seperti pukul 10 udah tidur dan bangun pukul 4 atau pukul 3 pagi. Nah, namun kalau saya makan siang fit atau tidak lelah, mungkin saya dapat bergadang atau bisa tidur sampai bisa tidur jam 3 atau nggak tidur sama sekali. Seperti itu, Mbak. Oh ya, baik. Jadi dari pola tidur yang udah Mbak jelaskan tadi, bagaimana keadaan atau kondisi tubuh Mbak saat bangun di pagi hari? Baik, mungkin saat saya tidur dengan teratur ya, seperti tidur jam 10, bangun jam 4, saya merasa fit atau merasa sehat dan baik saat bangun tidur itu. Lalu ketika saya tidur jam 3 pagi atau lewat dari jam 12 dan bangunnya jam 5, saya merasa masih lelah, kayak masih ngantuk, padahal udah tidur kan, jadi kayak tidur itu tuh enggak buat lelah saya itu hilang, seperti itu Mbak. Baik, jadi rutinitas atau kegiatan apa sih yang Mbak lakukan sebelum tidur di malam hari itu, biasanya ngapain aja? Biasanya sebelum tidur tuh pas udah di kasur main HP ya, buka Instagram, buka Twitter, buka YouTube dan lainnya. Lalu kadang juga saya suka nonton film di laptop, sehingga itu kadang buat saya tidurnya lambat karena melewatkan nonton. Seperti itu Mbak.
Baik, jadi kapan sih Mbak ini mengetahui kalau jadwal pola tidur Mbak ini sudah berantakan atau sudah tidak teratur? Mungkin saya udah saat saya pertama kali masuk kuliah, saat dapat pembelajaran tentang, saya kan juga di kesehatan masyarakat ya, sehingga dapat pembelajaran tentang bagaimana kesehatan itu. Jadi karena saya telah mendapat ilmu itu, jadi saya tahu bahwa tidur saya tidak teratur seperti itu. Baik, jadi menurut Mbak, apa sih yang menjadi penyebab atau faktor-faktor Mbak ini susah atau kesulitan untuk tidur lebih awal? Ya, baik, mungkin faktor yang paling utama menurut saya ketika saya menggunakan handphone atau laptop untuk nonton atau main sosial media itu kayak buat saya rasa kantuk saya itu hilang, sehingga membuat tidur saya menjadi terlambat. Dan juga selain itu mungkin ketika saya minum kafein seperti kopi di sore hari atau malam hari, itu juga buat saya tidak ngantuk. Jadi itu membuat saya tidurnya terlambat. Seperti itu, Mbak. Baik, dari penjelasan Mbak tadi, apakah Mbak ini menemukan cara yang efektif atau upaya untuk tidur lebih awal karena Mbak kesulitan tidur lebih awal dari sebelumnya? Baik, mungkin saya juga udah pernah nyoba kayak sejam sebelum tidur tuh nggak boleh megang HP atau main laptop sama sekali. Jadi cukup tidur di kasur, guling, seperti itu aja. Terus lama-lama nanti akan tiduran. Dan juga kalau misalnya saya besok paginya ada jadwal kuliah, maka saya tidak mencoba untuk tidur dengan cepat seperti itu, dengan tidak minum kafein, dengan langsung dapat tidur pukul 9 malam seperti itu. Jadi kalau misalnya cara efektif untuk saya itu tidak main HP 1 jam sebelum tidur, dan juga pukul 9 malam udah berada di kasur agar cepat tertidur. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi karena Mbak ini sering atau beberapa kali terjaga di malam hari, keluhan apa sih yang Mbak rasakan saat Mbak sering begadang atau terjaga di malam hari seperti itu, Mbak? Baik, mungkin saat saya bergadang itu kepala saya sedikit pusing ya, karena saya bergadang itu karena buat tugas atau nonton film. Nah, jadi kepala saya sedikit pusing karena itu. Dan juga kadang pas bangun itu dari begadang itu tetap pusing kepalanya. Dan juga tetap cepat ngantuk, misalnya pukul 9 pagi udah ngantuk padahal baru bangun pukul 5, seperti itu, Mbak. Baik, jadi atas keluhan-keluhan Mbak yang Mbak sebutkan tadi, apakah Mbak sudah memeriksakannya ke dokter atau Mbak berobat secara tradisional atau apa, Mbak? Kalau saya sih belum ya, soalnya menurut saya itu tidak terlalu mengganggu aktivitas saya. Soalnya efek samping dari kayak pusing itu tuh karena saya begadang. Nah, jadi kalau saya tidak begadang itu tidak pusing seperti itu, Mbak. Jadi yang usaha yang sudah saya lakukan adalah tidak begadang, sebisa mungkin untuk tidak begadang. Baik, jadi Mbak ini apa sih yang Mbak ketahui tentang dampak atau pengaruh kalau kita itu sering begadang atau terjaga di malam hari? Menurut Mbak pengaruh atau dampak buruk bagi kesehatannya itu apa, Mbak? Bisa disebutkan? Baik, mungkin pertama tuh kita jadi kurang fokus dalam sehari-hari, dalam siang hari ini. Kan karena kita begadang, kurang tidur juga akan membuat kita kurang fokus dalam kegiatan kita. Lalu juga kadang kalau kita begadang itu membuat kita lapar, sehingga meningkatkan intensitas makan kita dan dapat berakibat masalah kesehatan lainnya jika banyak makan di malam hari. Dan juga mungkin dalam kasus saya ya, kalau misalnya saya kurang tidur, saya cukup emosi. Misalnya cukup sensitif ketika ada hal yang mengganggu saya, maka saya akan marah atau kesal seperti itu, Mbak. Baik, Mbak. Yang tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi wawancara kita. Terima kasih kepada Mbak Santia sudah menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Kita akhiri sesi wawancara hari ini. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Sebelumnya perkenalkan saya Eko Perdana Saputra, umur saya 19 tahun. Untuk kesibukan saat ini saya seorang mahasiswa dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian atau Agribisnis. Untuk kalau aktivitas seharian mungkin lebih aktif ke organisasi ya. Baik, kita langsung saja untuk masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi bagaimana sih jadwal
pola tidur saudara Eko ini di malam hari atau akhir-akhir ini gimana jadwal pola tidurnya? Biasanya tidur jam berapa dan bangun tidurnya jam berapa? Silakan. Oke. Untuk jadwal tidur sih, awalnya kan kita udah miliki kayak jadwal yang sebenarnya seperti dari jam 9 itu udah pada tidur. Nah, tetapi ketika kita mulai perkuliahan di semester 4 ini, tentunya jadwal tidur kita tuh mengalami perubahan. Karena apa? Ya karena yang pertama tadi kita sibuk dengan tugas-tugas kita yang dikerjakan di malam hari seperti itu. Jadi perubahan yang saya rasakan itu ketika awal masuk di perkuliahan itu, di perkuliahan yang pertama itu mulai langsung banyaknya sekali tugas-tugas, apalagi ditambah dengan kegiatan yang ada seperti offline, ada juga ya perkuliahan seperti offline seperti itu. Jadi disitulah mengalami perubahan dari jam tidur yang bisa dari jam 9, terus bangunnya jam 6, kadang juga jam 5 pagi, itu sekarang berubah kadang tidur di atas jam 12 atau juga bisa bangunnya tuh bisa siang kayak itu. Jadi berantakan pola tidurnya akhirnya itu ya. Iya. Baik, dari pola tidur yang telah dijelaskan tadi, bagaimana keadaan atau kondisi tubuh saudara Eko jika bangun di pagi hari? Kalau untuk kondisi tubuh sih lebih ke pegel ya kalau bangun. Jadi lebih terasa kayak kondisi badan kurang fit kayak itu, jadi kayak mata lebih ngantuk. Dan juga terutama yang saya rasakan itu kalau bangun pagi, itu kan biasanya kalau begadang itu kan misalkan tidur tuh dari jam 2, bangun lebih pagi, itu biasanya kepala yang paling sering kayak pusing seperti itu. Tapi balik lagi, itu juga udah tanggung jawab kita sendiri kan seperti itu. Baik, jadi rutinitas atau kebiasaan apa sih yang saudara Eko ini lakukan sebelum tidur di malam hari? Kalau untuk rutinitas sendiri sih sudah saya bilang tadi seperti yang kegiatan nugas itu paling penting, karena untuk waktu nugas itu hanya bisa dilakukan di malam hari, karena di siang hari pun ada beberapa dosen yang minta pelajaran itu kayak seperti di sore, di jam 4 sore, jadi memang nggak ada waktu untuk kita istirahat seperti itu. Lebih ke malam hari kita baru bisa ngerjain tugas, ada lagi ditambah rapat-rapat dari organisasi seperti itu. Baik, jadi jika saudara Eko ini mengalami kesulitan tidur di malam hari, biasanya apa sih penyebabnya yang menyebabkan kesulitan tidur di malam hari? Nah, kalau dari aku pribadi sih, kalau yang menyebabkan susah tidur di malam hari itu, kalau biasanya itu kan aku gak suka tidur di siang hari, itu ada jadwal untuk tidur siang. Nah, tetapi ketika kita tidak mengalami jadwal itu, maka di malam harinya kita akan susah tidur. Itu biasanya yang membuat saya susah tidur. Dan juga karena terlalu capek, kebanyakan orang kan kalau capek itu tidur. Nah, kalau dari saya pribadi, apabila sudah capek itu malahan membuat mata saya itu nggak mau tidur, karena mata tuh udah kayak kembali fit lagi seperti itu, jadi nggak ngantuk lagi seperti itu. Baik, jadi sebelumnya apakah saudara Eko ini menemukan cara yang efektif agar dapat tidur lebih awal dari jadwal yang biasanya berantakan seperti itu? Dan bisa jelaskan cara efektifnya itu bagaimana? Kalau melihat dari cara efektif ya, mungkin lebih ke kecepatan kita. Kan tadi yang permasalahan itu kalau dari saya itu tugas ya. Nah, jadi kalau memang kita ingin tidur lebih cepat ya, kita akan mengerjakan, kalau saya pribadi lebih mengerjakan tugas itu lebih awal. Jadi setelah perkuliahan di sore hari misalkan jam 4 tuh. Nah, jadi kita langsung kerjain apa tugas kita, apa yang akan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dan juga tentunya makan tidak boleh di atas jam 8. Jadi kalau bisa di bawah jam 8 itu udah makan, supaya untuk next selanjutnya itu kita tidurnya tuh lebih nyaman dan juga tidak begadang seperti itu. Itulah yang membuat lebih cepat tidur. Baik, jadi seberapa sering sih saudara Eko ini begadang di malam hari, dan keluhan apa yang dialami saat pada kondisi tubuh saat begadang? Oke, kalau untuk begadang sendiri sih, untuk di bulan-bulan ini sering, hampir seminggu itu 4 kali untuk begadang sendiri, karena memang jadwal yang saya alami, yang saya dapatkan di jurusan saya itu kan ada yang namanya kayak praktikum offline. Nah, jadi memang benar-benar mencatat modul, mengerjakan itu memang benar-benar membutuhkan waktu yang lama, karena benar-benar dilaksanakan secara offline. Itu yang membuat saya terjadinya kegiatan seperti bergadang tadi. Nah, tetapi di balik bergadang itu memang hal yang harus kita perhatikan itulah kondisi badan kita, kondisi tubuh kita, karena hal-hal yang membuat
atau hal-hal yang terjadi apabila kita begadang ialah badan kita lesu tentunya, lemas, dan juga aktivitas kita tuh akan terganggu seperti mata kita seperti panda seperti itu. Nah, jadi lebih ke fisik dan juga kondisi tubuh sendiri sih. Baik, jika Mas Eko ini menyadari terdapat keluhan pada kondisi tubuh atau kesehatan pada kondisi tubuh, ini bagaimana sih Saudara Eko ini mengatasi hal tersebut? Atau apa Mas Eko periksa ke dokter atau diobati secara tradisional? Kalau untuk cara ini ya, Mengobati keluhan. untuk mengobati keluhan, kalau saya sendiri sih nggak ada sih, lebih ke kayak istirahat yang cukup aja. Itu yang membuat lebih untuk keluhan tersendiri bisa hilang. Seperti misalkan badan pegal-pegal tuh. Nah, jadi lebih ke istirahat, lebih kayak seperti itu. Jadi kalau memang untuk ya. Jadi kalau pusing, jadi itu obatnya istirahat kayak gitu ya? Ya, istirahat ditambah juga seperti obat-obatan yang kita beli di apotek juga sih sebenarnya. Oke, baik. Jadi apa sih yang Saudara Eko ini ketahui tentang dampak buruk dari keseringan kita tuh begadang? Bisa dijelaskan? Oke, untuk dampak buruk sendiri banyak sekali ya tentunya dari efek dari begadang. Yang pertama itu dari kesehatan tubuh, terkadang juga kesehatan mental, dan bahkan badan cepat lelah, mata loyo, tentunya itu hal-hal yang memang benar-benar negatif apabila kita melakukan seperti bergadang tadi. Jadi, dan juga aktivitas kita di siang hari itu terganggu biasanya. Seperti kita misalkan nih di perkuliahan, apabila kita begadang, maka apabila kita ikut di perkuliahan di pagi hari, nah pastinya tentu mungkin saudari Ayu juga mengalami seperti mata ngantuk ketika dosen menjelaskan, dan itu efeknya apa? Maka materi-materi tersebut tidak akan masuk ke kita sendiri. Bahkan kita cuma seperti on cam nih, tetapi kita tidak mendengar apa yang diperkatakan oleh dosen seperti itu. Itu sih efek yang paling kena di diri saya, mungkin dari teman-teman juga. Baik, jadi pertanyaan terakhir nih untuk Saudara Eko. Jadi bagaimana sih upaya atau kiat-kiat Saudara Eko untuk mengurangi agar tidak begadang atau terjadi di malam hari? Oke, kalau untuk cara supaya tidak terjadi bergadang lagi. Ya kembali lagi ke diri sendiri sih. Kita lebih mementingkan kondisi badan kita oke, walaupun kita banyak tugas, walaupun kita banyak kegiatan, tetapi hal yang paling penting itu adalah kesehatan dari tubuh kita sendiri. Apabila kita terlalu banyak begadang, ya kita kembali ke efeknya itu ke diri kita sendiri. Jadi kita perlunya ada kesadaran tadi, seperti mengurangi kegiatan-kegiatan di malam hari, dan juga mungkin nih apalagi kita kayak anak-anak muda biasanya nongkrong di malam hari. Nah, itu mungkin bisa lebih disedikitkan untuk waktu nongkrong seperti itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daud, umur saya 19 tahun. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Palembang. Baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Jadi bagaimana sih pola tidur Saudara Daud belakangan ini? Biasanya tuh tidurnya jam berapa dan bangunnya jam berapa? Pola tidur saya belakangan ini sangat tidak teratur karena kurangnya jam waktu tidur. Saya tidur itu jam 11 malam dan bangun jam 3 atau jam 4 pagi. Gitu. Baik, jadi dari pola tidur yang sudah dijelaskan, bagaimana sih keadaan atau posisi tubuh Saudara Daud jika bangun di pagi hari? Nah, untuk saya tadi kan sudah jelaskan karena pola tidur saya belakang ini kurang efektif, dan saya rasakan saat bangun pagi itu mata yang lelah dan sering terjadinya ngantuk di pagi hari. Oke, baik. Jadi rutinitas atau kebiasaan apa sih yang biasanya dilakukan sebelum tidur di malam hari? Nah, itu rutinitas yang saya lakukan itu yang pertama itu sudah sholat, itu saya mengecek jadwal atau kegiatan saya untuk besok. Terusnya itu bermain HP gitu atau ponsel. Oke, jadi sejak kapan sih Saudara Daud ini mengetahui jika pola tidur di malam hari Saudara ini sudah tidak teratur atau berantakan? Saya menyadarinya itu di 2 hari belakangan ini, karena menurut saya mengalami kayak mudah ngantuk gitu. Jadi saya cek dan ternyata
saya kurang pola tidur. Oke, jadi jika saudara Daud ini mengalami kesulitan tidur di malam hari, biasanya aktivitas apa yang saudara lakukan saat itu? Untuk tidur di malam hari, saya melakukan membaca buku atau bermain ponsel, karena menurut saya hal tersebut bisa membuat kita tidur di malam hari gitu. Oke, apa sih yang menjadi penyebab saudara Daud ini mengalami kesulitan untuk tidur di malam hari? Nah, biasanya di sini saya mengalami karena saya tuh sudah tidur di siang hari dan sering keasikan bermain ponsel. Itu sebabnya mengapa saya tidur di larut malam. Oke, jadi sebelumnya apakah saudara Daud ini menemukan cara yang efektif agar dapat tidur lebih awal di malam hari? Biasanya kan tidurnya agak malam. Nah, ini tuh bisa dijelaskan bagaimana cara efektifnya biar bisa tidur lebih awal? Nah, menurut saya untuk efektif dalam mencegah hal tersebut, ialah yang pertama saya akan tidur siang gitu, karena kalau sudah tidur siang, otomatis kita tidak tidur siang. Tidak tidur siang, karena kalau kita sudah tidur siang itu di malam hari akan lebih aktif. Nah, kalaupun kita sudah tidak siang itu tuh kita akan lelah di malam hari. Terus yang kedua itu menjaga pola makan kita. Yang terakhir itu adalah olahraga yang cukup gitu. Oke, jadi seberapa sering sih saudara Daud ini terjaga di malam hari atau begadang? Dan keluhan apa sih yang dialami saat begadang tersebut? Kalau untuk seberapa sering, itu sering sekali, karena selepas dari kuliah ini ya kita ketahui bahwa setiap anak kuliah itu sering sekali kadangan untuk begadang atau di usia remaja gitu. Untuk keluhan yang sudah saya bilang tadi, yang pertama itu saya merasa lebih sering ngantuk atau menguap gitu. Yang kedua itu mata sering lelah, jadi sehingga membuat kita tuh lebih kayak tidak ada tenaga itu. Oke, jadi jika saudara Daud ini menyadari atau mengalami terdapat keluhan pada kondisi kesehatan saat ini, bagaimana sih cara mengatasi keluhan-keluhan tersebut atau periksa ke dokter atau obat-obat tradisional seperti itu? Ya, untuk itu kita lakukan dengan berobat secara alami gitu. Kita mengatur dengan cara mengatur pola makan, searching di Google juga. Kalau bisa pun lebih parah itu bisa berobat ke dokter ya guys. Nah, untuk yang lainnya itu kita harus membiasakan diri untuk mengatur jadwal kita gitu. Kalau misalkan kita tahu nih kalau kita misalkan ingin tidur cepat di malam hari, yang tadi saya katakan kita harus banyak melakukan kegiatan di siang hari, sehingga ketika di malam hari kita merasa kelelahan dan ingin cepat tidur gitu. Kalau untuk yang lebih parah atau lebih yang sering bergadang, sering melakukan muncul-muncul gejala yang serius, itu saya sarankan untuk berobat ke dokter. Dan untuk seperti saya itu kayaknya masih ringan, sehingga bisa diatasi dengan hal-hal yang kecil tersebut gitu. Oke, jadi apa sih yang saudara ketahui tentang dampak atau pengaruh buruk pada kondisi kesehatan yang akan terjadi jika terjaga di malam hari? Ya, kita pasti sudah tahu semuanya kalau misalkan dampak yang sangat berpengaruh itu akibat dari seringnya bergadang ataupun tidur di malam larut. Yang pertama itu menurut saya mudah terserangnya penyakit, karena di malam hari itu kita mempunyai tenaga yang cukup banyak kita keluarkan, sehingga imun kita itu menurun dan menyebabkan penyakit itu mudah masuk. Terus yang kedua itu yang saya tahu, untuk kita harus kayak tepat kayak kita tuh dapat menyebabkan kekurangan dari fisik kita gitu kan.
Jadi kita tuh kayak lebih terlihat tidak sehat dibandingkan orang yang normal jam waktu tidurnya. Jadi kayak kita tuh mudah lelah, kayak ngantuk gitu. Jadi kayak lebih proporsional be kalau misalkan dilihat dari segi fisik. Itu saja. Baik, pertanyaan terakhir nih, bagaimana sih upaya atau kiat-kiat saudara Daud untuk mengurangi agar tidak begadang? Kiat-kiat untuk mengurangi tidak bergadang itu yang pertama niat kalau kita tuh harus ingin tidur cepat. Yang kedua itu kita harus memperbanyak kegiatan atau mempersibukkan diri di siang hari. Yang ketiga, kita harus mengatur pola makan agar sehingga gizi-gizi yang masuk dalam tubuh kita itu bisa lebih bekerja. Yang keempat, olahraga yang cukup. Itu saja menurut saya. Nama saya Teddy Syah Wibram. Kegiatan sehari-hari saya bekerja di instansi pemerintah. Dan umur saya saat ini 20 tahun, Kak. Baik, langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Yaitu bagaimana sih jadwal pola tidur boleh. Anda di malam hari belakangan ini atau akhir-akhir ini tuh pola tidurnya apakah berantakan atau bagaimana? Dan biasanya tidur jam berapa dan bangun jam berapa? Kalau untuk belakangan ini sih, saya kalau tidur tuh biasanya jam 11 dan bangun tuh kalau lagi hari bekerja itu biasanya jam 5:30, jam 6 pagi itu udah bangun. Tapi kalau misalnya lagi weekend atau hari libur gitu, itu biasanya jam 7-an, Kak. Oke, jadi dari pola tidur yang telah dijelaskan tadi, bagaimana keadaan atau kondisi tubuh Anda jika bangun di pagi hari? Iya, Kak, bisa diulangi? Baik, dari pola tidur yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana kondisi tubuh atau keadaan tubuh Anda saat bangun di pagi hari? Kalau untuk hari-hari biasa, misalnya tidur jam 11 dan bangun jam 5:30 pagi atau jam 5 pagi itu, kalau yang saya rasakan sih ngantuk ya, terus lemes gitu kalau misalnya dibawa bekerja gitu. Ya itu, Kak. Oke, jadi kapan sih Anda mengetahui kalau pola tidur Anda di malam hari itu sudah tidak teratur? Kalau lagi nggak teratur itu biasanya kalau lagi banyak pekerjaan sih yang harus diselesaikan, misalnya kayak ngejar deadline atau segala macam itu, biasanya pola tidur saya itu berantakan. Yang biasanya tadi tidur jam 10, jam 11, kadang jam 12 malam atau jam 1 pagian gitu. Itu sesuai ini sih, tapi jarang. Kalau misalnya ada pekerjaan yang harus dikejar sih, biasanya kayak gitu. Baik, jadi Anda ini mengetahui saat pola tidur Anda berantakan saat punya pekerjaan yang hektik seperti itu ya? Iya benar. Baik, pertanyaan selanjutnya, jika Anda mengalami kesulitan tidur di malam hari, biasanya aktivitas apa yang Anda lakukan saat itu? Kalau biasanya sih kalau nunggu ngantuk ya, itu kalau saya sih main HP, terus kalau nggak main laptop sambil nonton film gitu, sambil nunggu ngantuk gitu sih, Mbak. Oh baik, jadi semacam buka sosmed sampai tertidur. Iya, seperti itu kira-kira. Oke, baik. Jadi apa sih yang menjadi penyebab Anda ini mengalami kesulitan untuk tidur di malam hari? Kalau penyebabnya sih yang kayak tadi, kalau misalnya lagi banyak kerjaan, terus ngejar-ngejar deadline. Nah, sama satu lagi, kalau misalnya lagi hari libur itu, tidur siang. Karena nggak biasa tidur siang, kalau misalnya tidur siang di siang harinya, pasti malamnya tuh
nggak ngantuk terus jadinya begadang gitu. Baik, jadi sebelumnya apakah Anda menemukan cara yang efektif agar dapat tidur lebih awal dari pola tidur Anda sebelumnya atau yang pola tidur Anda belakangan ini yang berantakan? Bisa dijelaskan bagaimana cara efektif agar dapat tidur lebih awal? Kalau saat ini sih saya belum nemu Mbak ya. Soalnya nunggu ngantuk aja gitu. Kalau misalnya nggak ngantuk ya nggak tidur gitu. Kalau misalnya ngantuk ya tidur gitu kan. Kalau misalnya menemukan caranya itu sih, kalau saya belum sih Mbak, belum nemu gitu. Oke, jadi seberapa sering saudara Teddy ini terjaga di malam hari dan keluhan apa yang dialami saat saat sering begadang? Kalau untuk akhir-akhir ini sih lumayan sering kalau misalnya begadang gitu kan. Terus kalau yang saya rasain sih kalau pagi-paginya, apalagi kalau misalnya hari kerja itu, ya pasti ngantuk dan terus lemes gitu. Jadi kalau misalnya mau ngerjain kerjaan itu, males aja bawaannya gitu. Kalau saya sih itu sih. Oke, jadi jika saudara Teddy ini menyadari atau mengalami terdapat keluhan pada kondisi kesehatan saat ini, bagaimana cara saudara Teddy untuk mengatasi keluhan tersebut? Apa mengeceknya ke dokter atau menggunakan obat-obat tradisional atau apa? Kalau untuk keluhan saya sih ngantuk sama lemes ya. Jadi kalau misalnya untuk cara mengatasinya, kalau misalnya ngantuk itu biasanya minum kopi hitam. Kalau benar-benar ngantuk, biar minum kopi terus biar nggak ngantuk gitu kan. Nah sama satu lagi biasanya saya minum vitamin C gitu untuk biar semangat lagi, biar nggak males gitu sih Mbak. Oke, jadi eh, apa yang saudara Teddy ketahui tentang dampak atau pengaruh buruk bagi kesehatan yang akan terjadi jika kita tuh terlalu sering begadang atau terjadi di malam hari? Kalau menurut saya sih akibat yang paling saya rasain sih, yang terutama tadi ngantuk, badan lemes, terus tingkat insomnia tuh jadi lebih tinggi lagi gitu. Itu aja sih Mbak kalau menurut saya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sih upaya atau kiat-kiat saudara Teddy untuk mengurangi agar tidak terjadi di malam hari atau begadang? Apa ada upaya? Oke. Kalau untuk sekarang sih belum ada upaya ya Mbak, soalnya ya kayak tadi kalau misalnya belum ngantuk ya belum tidur, kalau misalnya udah ngantuk ya tidur, dan itu belum apa sih namanya, nggak teratur jam berapa gitu kan, kadang jam 11 malam, jam 12 malam, atau misalnya lagi capek banget nih dari kerja tuh kadang jam 10, jam 9-an gitu sih Mbak. Jadi belum nemu sih upaya bisa nemu pola tidur teratur tuh gimana, belum belum ketemu sih. Oke, dari pertanyaan yang pertama, bagaimana sih jadwal tidur kakak di malam hari belakangan ini? Biasanya itu kakak tidur jam berapa dan bangunnya juga dari jam berapa? Iya. Kan ini kan lagi liburan ya, libur kuliah. Putus tuh.
Jadi pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih jadwal tidur kakak di malam hari belakangan ini? Biasanya tuh kakak tidur jam berapa dan bangun juga pada jam berapa? Kemarin tuh lagi ini ya, liburan kuliah, jadi jadwal tidur aku tuh agak berantakan banget. Jadi biasanya tuh tidurnya habis subuh baru tidur, terus bangunnya zuhur, jam 12 atau jam 1-an. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dari pola tidur yang kakak jelaskan tadi, bagaimana keadaan atau kondisi tubuh kakak jika bangun di pagi hari atau di siang hari tersebut? Biasa aja sih, nggak kenapa-napa, kayak bangun tidur biasa. Yang pertanyaan selanjutnya, rutinitas atau kebiasaan apa yang kakak lakukan sebelum tidur di malam hari? Biasanya nonton, terus juga kalau lagi nggak malas, biasanya sedikit olahraga. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, kapan kakak mengetahui jika pola tidur di malam hari kakak itu sudah mulai tidak teratur? Sebenarnya kalau nggak teratur semenjak apa namanya itu COVID, yang jadi sekolah kan nggak ini ya, nggak offline semua, online semua, jadi tidurnya jadi berantakan banget gitu. Oke, lanjut. Jika kakak mengalami kesulitan tidur di malam hari, biasanya aktivitas apa yang kakak lakukan pada saat itu? Tadi nonton, terus kalau emang misalkan besoknya harus bangun pagi kan, atau ada kegiatan apa gitu, biasanya ini apa namanya, olahraga sedikit biar capek, habis itu ini tidur. Oke. Selanjutnya, apa sih yang menjadi penyebab kakak mengalami kesulitan untuk tidur di malam hari? Sebenarnya nggak terlalu sulit ya, nggak ada kesulitan buat tidur sih, lebih ke kayak nggak mau tidur aja dulu gitu sih. Terus kemungkinan juga karena ngopi mungkin ya. Oke, lanjut. Sebelumnya, apakah kakak menemukan cara yang efektif agar dapat tidur lebih awal dari pola tidur kakak belakangan ini? Terus bisa dijelaskan bagaimana cara yang efektif agar kakak dapat tidur lebih awal dari biasanya? Iya, kalau yang tadi apa namanya, biasanya olahraga biar badannya agak capek, terus gak ngopi. Terus juga sekarang tuh lagi nyoba ini loh, tau nggak, melatonin yang lagi viral itu gitu di TikTok buat tidur. Tapi biasanya kalau minum itu kalau ini doang sih, kalau apa namanya benar besoknya ada kegiatan gitu pagi-pagi, jadi harus bangun pagi. Oke, lanjut. Seberapa sering sih kakak terjaga di malam hari atau begadang? Terus keluhan apa yang kakak alami pada kondisi kesehatan tubuh kakak akhir-akhir ini? Eh, Sebenarnya kalau yang apa, waktu tidur yang berantakan itu kan tadi yang dari awal COVID itu, tidurnya jadi nggak nentu. Terus tadi apa pertanyaannya, lupa, sorry. Keluhan apa yang kakak alami pada kondisi kesehatan tubuh kakak akhir-akhir ini? Keluhannya sih nggak ada sih, nggak ada keluhan kayaknya dari tidur berantakan. Cuma keluhannya yaitu susah bangunnya, mungkin kalau misalkan ada acara pagi gitu atau harus bangun pagi. Oke, lanjut. Jika kakak menyadari atau mengalami keluhan pada kondisi kesehatan kakak pada saat ini, bagaimana cara kakak mengatasi keluhan tersebut? Kalau untuk apa keluhan itu nggak ada sih, nggak ada keluhan apa-apa dari tubuh. Jadi nggak tahu deh caranya gimana. Lanjut, apa yang kakak ketahui mengenai dampak atau pengaruh buruk bagi kesehatan yang akan terjadi jika terjaga di malam hari atau begadang? Mungkin kalau yang aku tahu sih mungkin kayak jadi ini kali ya, jadi kayak sulit berkonsentrasi gitu paginya karena kan ngantuk. Itu sih, terus apa lagi ya? Jadi itu aja sih kayaknya yang saya tahu. Oke, satu pertanyaan terakhir. Bagaimana upaya atau kiat-kiat kakak untuk mengurangi agar tidak terjaga di malam hari atau begadang? Tadi nggak ngopi, terus biasanya ini apa namanya, olahraga sedikit. Itu sih, terus
udah tidurin aja deh biar tidur. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih jadwal tidur kakak di malam hari belakangan ini? Biasanya itu kakak tidur jam berapa dan bangunnya juga jam berapa? Belakangan ini tuh nggak teratur sih, kayak tidurnya tuh bisa tergantung, bisa jam 1, jam 2, atau bahkan nggak tidur sama sekali. Bangunnya tuh biasa jam 5. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari pola tidur kakak yang tadi kakak jelasin itu, bagaimana sih keadaan atau kondisi tubuh kakak jika bangun di pagi hari? Pegel-pegel sih kalau pagi tuh, kayak pegel aja gitu, capek, sakit gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Rutinitas atau kebiasaan apa sih yang kakak lakukan sebelum tidur di malam hari? Main HP, kayak main game atau baca novel. Pertanyaan yang selanjutnya, kapan sih kakak itu mengetahui jika pola tidur di malam hari kakak itu sudah tidak teratur? Semenjak SMA ya, soalnya kan banyak tugas, jadi kayak kalau misalkan nggak selesaiin malam itu juga kan besoknya repot juga gitu, apalagi kalau besok dikumpulin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika kakak mengalami kesulitan tidur di malam hari, biasanya aktivitas apa sih yang kakak lakukan saat itu? Dengerin musik atau nonton YouTube sampai ketiduran. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, apa sih yang menjadi penyebab kakak mengalami kesulitan untuk tidur di malam hari? Karena faktor kebiasaan dari SMA ya, udah begadang kayak gitu buat ngerjain tugas. Terus karena faktor pandemi juga mungkin kita kan nggak pernah keluar kemana-mana, jadi kan kayak gak ada kerjaan apa-apa, akhirnya kita main HP, terus ketiduran pas siangnya, bangun-bangun misalkan sore jam berapa, akhirnya malamnya juga nggak bisa tidur juga karena udah tidur di siangnya kayak gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya, apakah kakak menemukan cara yang efektif agar dapat tidur lebih awal dari pola tidur kakak belakangan ini? Bisa dijelasin bagaimana cara yang efektif agar kakak dapat tidur lebih awal dari biasanya? Banyak-banyakin aktivitas di siang hari sih mungkin, biar kayak kan kita banyak aktivitas di siang harinya, jadi kita capek, akhirnya karena capek kita ketiduran gitu, akhirnya sampai paginya baru bangun gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kak, seberapa sering sih kakak terjaga di malam hari? Terus keluhan apa yang kakak alami pada kondisi kesehatan tubuh kakak kira-kira ini? Seberapa sering kayaknya akhir-akhir ini tuh, seminggu ini tuh udah hampir nggak tidur seminggu ini tuh. Terus keluhannya tuh kayak mudah capek, pegel-pegel, terus kayak daya imun tubuh tuh kayak menurun, jadi gampang banget terserang penyakit kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika kakak menyadari atau mengalami keluhan pada kondisi kesehatan kakak saat ini, bagaimana sih cara kakak mengatasi keluhan tersebut? Langsung ke dokter ya kali ya, langsung ke pakarnya yang paham tentang ini ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang kakak ketahui mengenai dampak atau pengaruh buruk bagi kesehatan yang akan terjadi jika terjaga di malam hari? Banyak sih, kayak imun tubuhnya tuh kayak langsung menurun, akhirnya banyak terjangkit penyakit, terus kayak gampang jerawatan juga gitu kan, terus pegel-pegel, kadang ada juga yang pusing gitu kepalanya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana upaya atau kiat-kiat kakak untuk mengurangi agar tidak terjaga di malam hari atau begadang? Ya itu sih, kayak capek-capek, banyak-banyakin beraktivitas di siang harinya biar capek, akhirnya kan malamnya udah capek, akhirnya istirahat gitu. Terus sama paling kayak kasih aromaterapi biar tenang juga, biar bisa tidur cepet gitu. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih jadwal tidur Ayu di malam hari belakangan ini? Biasanya Ayu itu tidur jam berapa dan bangun tidur itu jam berapa? Biasanya tidur sekitar jam 12 ke atas, sampai jam 12 sampai jam 2 pagi bangunnya. Kadang-kadang kalau misalnya bangun subuh nanti tidur lagi,
kurang lebih sampai paling cepat tuh jam 8 ke atas. Oke, lanjut ya yuk ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan yang kedua itu dari pola tidur yang Ayu jelaskan tadi, bagaimana keadaan atau kondisi tubuh Ayu jika bangun di pagi hari? Kalau bangun pagi hari, kalau misalnya tidurnya kebanyakan jadi lesu, sampai siangnya juga kalau misalnya ini suka pusing, ngantuk. Oke, lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Rutinitas atau kebiasaan apa yang Ayu lakukan sebelum Ayu tidur di malam hari? Sebelum tidur biasanya main HP, pokoknya makanya nggak bisa tidur. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Kapan sih Ayu itu mengetahui jika pola tidur di malam hari Ayu itu sudah tidak teratur? Mulai tahunya kalau misalnya ada kegiatan, kayak misalnya harus pergi kemana pagi-pagi, itu biasanya karena malamnya begadang jadinya ngantuk, jadinya nggak semangat, pusing. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, jika Ayu mengalami kesulitan tidur di malam hari, biasanya aktivitas apa yang Ayu lakukan pada saat itu? Kalau misalnya nggak bisa tidur, biasanya nanti matiin dulu gadgetnya, terus biasanya tidur aja gitu sampai ngantuk, tiduran aja sampai ngantuk. Tapi kalau misalnya nggak bisa, biasanya minum misalnya kayak CTM gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi penyebab Ayu mengalami kesulitan untuk tidur di malam hari? Karena main HP malamnya, terus juga pas bangunnya juga karena main HP, terus juga kadang-kadang tidur siang juga, jadinya banyak tidur di siangnya, jadinya malamnya nggak bisa tidur. Oke, lanjut. Sebelumnya, apakah Ayu menemukan cara yang efektif agar dapat tidur lebih awal dari pola tidur Ayu belakangan ini? Bisa dijelaskan bagaimana cara yang efektif agar Ayu itu dapat tidur lebih awal dari biasanya? Caranya supaya bisa tidur lebih awal tuh biasanya aku olahraga siangnya, jadi pas udah malam tuh udah mulai capek, terus juga dimatiin semua gadgetnya, terus lingkungannya dibikin nyaman, pokoknya bikin dingin, gelap, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, jadi tidurnya cepet. Lanjut, seberapa sering sih Ayu itu dijaga di malam hari atau begadang? Terus keluhan apa yang Ayu alami pada kondisi kesehatan tubuh Ayu pada akhir-akhir ini? Begadang tiap hari, terus kalau keluhan soal kesehatan itu, kalau misalnya mau olahraga, itu biasa atau kerja berat biasanya itu pusing, lemes, jadi kayak darah rendah gitu, kalau hipotensi. Oke, lanjut ya yuk. Jika Ayu menyadari atau mengalami keluhan pada kondisi kesehatan Ayu pada saat ini, bagaimana cara Ayu mengatasi keluhan tersebut? Usahain supaya jangan begadang, jadinya siap-siap kalau misalnya mau malam tuh jangan sampai begadang gitu. Oke. Terus juga makan sehat. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa yang Ayu ketahui mengenai dampak atau pengaruh buruk bagi kesehatan yang akan terjadi jika terjaga di malam hari atau begadang? Itu resikonya lebih tinggi untuk sakit kayak darah tinggi, diabetes, tahu aku, obesitas. Terus kalau misalnya kita ada kerjaan kayak nyetir siangnya, kalau misalnya ngantuk kan lebih beresiko untuk celaka, untuk kesehatan mental juga nggak bagus. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana upaya atau kiat-kiat Ayu untuk mengurangi agar tidak terjaga di malam hari atau begadang? Yang pertama manajemen stres, terus juga ada namanya itu sleep hygiene, jadi sebelum tidur kita pastiin lingkungannya dulu enak, jangan main HP, jangan ada banyak-banyak barang, tempatnya gelap, terus juga usahain jangan banyak tidur siang juga. Jadi kalau misalnya kita begadang, siangnya jangan tidur siang lagi, jadi kalaupun ngantuk paksain aja, nanti juga jam 8, jam 9 udah ngantuk biasanya. Perkenalkan, saya Sahnas Putri Maharani. Umur saya saat ini 19 tahun, kegiatan sehari-hari saya kuliah. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke pertanyaan wawancara yang pertama. Jadi bagaimana sih pola tidur Syahnas ini belakangan atau akhir-akhir ini? Biasanya tuh Syahnas tuh tidurnya jam berapa dan bangun tidurnya jam berapa? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau pola tidur saat ini,
emang lumayan kurang baik ya, karena memang ada kegiatan juga, sering kegiatan malam, kuliah, organisasi seperti itu. Nah, untuk biasanya saya itu tidur di pukul antara jam 12 sampai jam 1 malam. Untuk bangunnya itu kira-kira sekitar jam 5 sampai jam 6. Baik, dari pola tidur yang udah dijelasin tadi, bagaimana sih keadaan atau kondisi tubuh Syahnas jika bangun di pagi hari? Kalau jujur aja, kalau bangun di pagi hari itu kan emang kayak ngerasa lumayan kurang, tapi menurut aku sih cukup, karena mungkin udah kebiasaan juga ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu emang kalau kurang tidur, kalau dari SMA kan sebelum itu kan tidurnya cukup selalu, tapi setelah ada kayak perpindahan jam tidur, itu awal-awalnya emang ngerasa kayak badan tuh lebih kurang, kayak lebih lemas, masih kadang ngantuk waktu pagi, tapi mungkin karena udah kebiasa juga, jadi irama tidurnya itu udah kebentuk dan jadi lumayan biasa aja sih, gitu. Oke, jadi rutinitas atau kebiasaan apa sih yang biasanya Syahnas lakuin sebelum tidur di malam hari itu? Kalau sebelum tidur, karena biasanya tuh aku tuh tidur malam tuh biasanya karena jadi kami tuh perkuliahannya itu kan sistem blok ya. Jadi sistem blok tuh kayak setiap 1 bulan sekali itu tuh ada ujian. Nanti pindah lagi blok yang baru. Jadi pasti setiap H-2 minggu ujian. Jadi aku tuh selalu belajar. Sebenarnya tuh belajarnya tuh setiap hari. Tapi kalau H-2 minggu ujian tuh lebih belajar buat ujian lagi gitu. Jadi biasanya tuh kadang sebelum tidur itu kadang ketiduran pas lagi belajar. Tapi jadi palingan sebelum tidur tuh ya belajar. Kadang kalau nggak ketiduran waktu belajar, biasanya setelah belajar itu kadang buka HP dulu sih, buka sosial media gitu. Oh, baik. Jadi kapan sih Syahnas ini mengetahui kalau pola tidur Syahnas tuh akhirnya sudah tidak teratur atau berantakan? Kayaknya semenjak kuliah sih, 1 tahun yang lalu. Tapi kalau pas lagi libur, nah itu karena udah kebiasa, jadi kadang susah juga untuk balikin ke pola sebelumnya. Tapi kadang juga kalau udah kayak capek banget atau emang udah nggak ada lagi kegiatan, itu biasanya tidurnya lebih cepat. Baik, jika Syahnas ini mengalami kesulitan tidur di malam hari itu, biasanya aktivitas apa yang dilakukan saat itu? Kalau lagi kesulitan tidur, biasanya ya main HP, kadang nonton drama, atau kalau udah sampai kayak jam 2 atau jam 3 itu kan biasanya coba tidur aja sih, nggak sambil merem gitu, kadang sambil mikirin kejadian hari itu gitu. Oke, jadi apa sih yang menjadi penyebab buat Syahnas ini kenapa bisa kesulitan tidur? Kalau kesulitan tidur itu nggak ada sih sebenarnya. Kadang tuh karena waktunya tadi, karena mepet mau ujian, jadi belajar. Sebenarnya kalau kadang juga emang ada kesulitan tidur. Nah, kesulitan tidur itu biasanya kan banyak faktor ya. Sebenarnya ada faktor lingkungan, ada faktor karena hari itu juga ngapa-ngapain. Biasanya aku tuh kalau sulit tidur pas malam itu biasanya karena ketiduran pas siang. Nah, tapi itu tuh jarang sih sebenarnya, soalnya juga kan jadwal kuliah tuh padat dari pagi sampai sore. Nah, jadi kalau lagi kosong ketiduran siang, biasanya emang pas malam tuh jadi lebih sulit tidur. Baik, jadi sebelumnya Syahnas tuh menemukan nggak sih ada cara efektif nggak atau cara cepat biar Syahnas tuh bisa tidur lebih awal atau tidur lebih cepat dari pola yang Syahnas nggak teratur itu? Oh, oke. Jadi solusinya biasanya kalau aku mau perbaiki jadwal tidur atau lagi mau tidur cepat, biasanya ya tadi aku nggak tidur siang. Nah, selain nggak tidur siang juga biasanya, kalau malam tuh biasanya kalau aku lagi sulit tidur, aku tuh biasanya buka YouTube gitu. Aku tuh kalau nonton YouTube biasanya tuh nggak bikin ngantuk ya. Tapi kalau nonton YouTube yang kayak buka materi gitu, pasti aku langsung ngantuk gitu. Ya, jadi biasanya itu yang bikin aku tidur. Oke, baik. Jadi seberapa sering sih Syahnas ini sering begadang di malam hari? Terus keluhan yang Syahnas alami saat Syahnas begadang itu apa? Kalau begadang tuh sering ya, kayak
kalau udah jam 1 Kak, tidur jam 12 tuh kayak ngerasanya tuh bukan begadang lagi karena udah hampir setiap hari tuh tidur kayak gitu. Terus biasanya ya berarti kan karena kalau jam 1 tuh sebenarnya kan nggak baik tidur udah kemalaman itu kan sudah termasuk begadang. Nah jadi tuh itu tuh udah kayak setiap hari aja gitu. Terus tuh kayak kalau mau di hari libur mau tidur cepet malah jadinya kadang nggak bisa. Nah terus tuh kalau keluhannya mungkin kita tuh jadi kadang kurang fokus apalagi kalau ngerjain tugas sampai kayak jam 2 atau setengah 2 atau sampai setengah 3 itu biasanya kayak pagi-paginya tuh waktu ngikutin perkuliahan tuh jadi kurang fokus terus tuh ngantuk abis itu kayak apa ya kalau malam tuh aku tuh sering ngalamin lapar gitu semakin malam tuh semakin lapar kayaknya itu sih keluhannya soalnya juga kan kalau mau dikaitin dengan metabolisme sebenarnya kan kalau kita semakin malam tuh emang hormon-hormon lapar tuh bakal keluar makanya banyak orang tuh kayak begadang kan makin lapar dan makin banyak makan nah bisa jadi gendut juga gitu sih aku juga ngerasanya kalau belakangan itu kalau SMA dulu tuh kan aku tuh kayak susah banget naikin berat badan. Nah mungkin karena kayak begadang ini juga jadi kayak lebih cepat naik berat badannya gitu sih. Oke, baik. Jadi jika Shanas ingin mengalami atau menyadari Shanas itu ada keluhan pada kondisi kesehatan, saat ini gimana sih cara Shanas mengatasi keluhan-keluhan itu? Apa Shanas pergi ke dokter atau minum obat-obatan atau apa? Oh, kalau itu sih kalau aku sih ngimbanginya dengan kalau sampai minum obat-obatan sih enggak ya kalau yang gara-gara susah tidur tuh biasanya tuh aku ngimbangin dengan sebenarnya tuh harusnya pola hidup sehat nah tapi belum bisa sampai saat ini juga belum terrealisasi jadi kalau aku sih minum air putih kalau yang tadi kan keluhan aku yang susah fokus kadang terus ngantuk waktu lagi perkuliahan itu biasanya aku harus minum air putih yang cukup jadi aku tuh kalau abis bangun tidur aku harus minum air putih 1 gelas nah setelah itu waktu kuliah juga harus nyiapin air putih kayak itu sih sama makannya kalau makan jangan telat gitu. Oke, jadi menurut Shanas pribadi, apa sih dampak atau pengaruh yang Shanas ketahui bagi kesehatan yang akan terjadi jika sering begadang tiap hari? Oke, kalau dampak kesehatan pastinya ada ya, dan pastinya buruk sih kalau begadang terus setiap hari. Itu tuh banyak sebenarnya kalau setahu aku itu tuh banyak mengakibatkan gangguan pada kesehatan. Nah, kalau kita tahu sendiri kan sebenarnya tidur itu bukan fase kita tuh benar-benar istirahat. Seluruh tubuh kita tuh bukan fase yang benar-benar istirahat terus nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya waktu kita tidur itulah waktu di mana tubuh kita itu bisa mempersiapkan untuk keesokan harinya. Jadi waktu kita tidur itu sebenarnya sel-sel tubuh kita yang rusak itu bakal berregenerasi atau memperbaiki dirinya dan untuk mempersiapkan di keesokan harinya. Nah, jadi pastinya itu kalau kita melewatkan fase itu atau kurang tidur itu pastinya banyak banget hal yang bakal mempengaruhi ke kesehatan kita. Nah, salah satunya tuh tadi karena kita metabolisme kita kurang, mungkin nanti keesokan harinya kita bisa nggak fokus. Terus tuh bisa juga karena pasti itu mempengaruhi ke hormon-hormon endokrin atau yang endokrin itu maksudnya kayak yang mengatur keseimbangan tubuh kita. Nah, jadi bisa aja kita tuh jadi mudah marah, terus tuh kita bisa stres kalau berkelanjutan ya. Terus tuh juga kalau yang aku tadi yang seperti yang aku alami sendiri itu kan yang seperti aku bilang tadi kan kalau malam itu kan biasanya hormon lapar tuh bakal meningkat. Nah, itu tuh jadi biasanya kita tuh lebih banyak makan, lebih lapar, terus tuh bisa juga kalau emang kita udah berlebihan berat badan, itu kan bisa menambah berat badan yang berlebihan dan ujung-ujungnya bisa obesitas. Selain itu juga mungkin kalau kegangguan kalau kegangguan sistemik ke tubuh itu biasanya kalau karena kita kurang tidur itu kan metabolisme kan bakal kurang lancar gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa mempengaruhi ke pembuluh darah karena kita kurang tidur tadi. Jadi bisa sampai ke gangguan hati mungkin kalau udah berkepanjangan dan juga ditunjang dengan faktor-faktor pola hidup yang nggak baik lainnya kayak makannya nggak sehat, terus sering makanan berlemak, jarang olahraga, apalagi merokok gitu. Nah, itu bisa sampai ke heart disease atau kayak penyakit jantung. Itu kan sebenarnya banyak faktornya dan kurang tidur itu tuh menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan gangguan-gangguan tadi. Kayak gitu sih, Ayu. Oke. Yang terakhir nih, jadi bagaimana sih upaya atau kiat-kiat Shanas tuh untuk mengurangi biar nggak begadang lagi?
Oke, kalau untuk saat ini tuh emang nggak berhasil banget ya, tapi aku mungkin ada tips-tips untuk biar bisa tidur dengan pola yang baik. Mungkin yang pertama tuh kan kok kita tahu kan orang tuh sering bilang jangan minum kopi nanti nggak bisa tidur, tapi sebenarnya itu tuh benar. Nah jadi salah satunya tuh aku kurangi makanan-makanan yang kayak kafein gitu, kayak ada kopi atau teh, itu kan mengandung kafein dan bisa buat kita tuh sulit tidur di malam hari. Nah terus juga pola tidur juga diperbaiki. Jangan kalau ada orang kan karena sudah sampai kebalik gitu pola tidurnya, jadi kayak tidurnya pagi, nah malam-malamnya begadang. Nah mungkin bisa mulai sedikit-sedikit dirubah. Emang susah untuk merubah pola tidur untuk langsung sehari gitu. Jadi bisa dimulai dengan kayak kita itu tidur di waktu yang sama dan bangun di waktu yang sama. Contohnya misalnya tidurnya mulai dari jam 10 atau jam 11, dan nanti bangunnya di pagi hari jam 5, nah gitu. Jadi dibiasain pas pagi itu jangan tidur kalau emang sampai polanya itu udah kebalik. Terus itu juga diimbangi juga dengan aktivitas. Nah aktivitasnya itu biasanya kan kalau kita udah capek bener, itu kan biasanya mudah ya tidurnya. Kalau aku, nah jadi tuh pola aktivitasnya diperhatikan juga, sama mungkin makannya juga dijaga gitu aja sih Ayu.